Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darbia Kurniawan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perusahaan pembiayaan. Pengertian perusahaan pembiayaan yaitu istilah yang relatif lebih baru dibandingkan dengan lembaga perbankan. Lembaga pembiayaan berkembang setelah adanya paket deregulasi 27 Oktober 1988. Kegiatan usaha lembaga pembiayaan menekankan pada fungsi pembiayaan yaitu dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan ini diatur dalam Kepres nomor 61 tahun 1988. Yang kedua adalah perusahaan jasa anjak piutang atau factoring. Usaha jasa anjak piutang adalah usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan pengalian serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Ada beberapa pelaku usaha dalam anjak piutang, yaitu yang pertama kreditur, yaitu perusahaan penjual barang atau jasa yang menerima pembayaran secara kredit dengan jangka yang pendek. Yang kedua debitur, yaitu pembeli barang atau pengguna jasa. Yang ketiga adalah faktor, yaitu perusahaan anjak piutang yang membiayai pembayaran secara tunai maupun kredit. Yang kedua, biaya anjak piutang ada dua biaya yang harus dibayar oleh pengguna jasa anjak piutang. Yang pertama, factoring charge, yaitu biaya yang dikenakan oleh perusahaan anjak piutang kepada perusahaan pengguna jasa atau nasabah sebagai biaya administratif. Yang kedua, initial payment charge atau bunga, yaitu biaya yang dikeluarkan pada dana yang telah dibayarkan lebih dulu pada kreditur. Yang ketiga, kegiatan yang selanjutnya adalah kegiatan anjak piutang. Kegiatan utama perusahaan anjak piutang yaitu mengambil alih perusahaan dengan tanggung jawab tertentu tergantung kesepakatan dari pihak kreditur maupun pihak yang punya utang. Yang selanjutnya, modal ventura, yaitu suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Ada beberapa ciri khas dari modal ventura, yaitu pemberian bantuan yang dilakukan tidak permanen, atau bersifat sementara, paling tidak 5-10 tahun. Yang kedua, motif pemberian bantuan bersifat bisnis. Yang ketiga, pemberian bantuan tanpa jaminan. Secara garis besar, tujuan pendirian modal ventura ini adalah yang pertama, pengembangan suatu teknologi baru atau pengembangan produk baru. Yang kedua, pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan. Yang ketiga, kemitraan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Yang selanjutnya, perusahaan sewa guna usaha atau leasing. Sewa guna usaha adalah istilah yang dipakai dalam peraturan tentang lembaga pembiayaan sebagai terjemahan dari bahasa Inggris leasing dari kata lease yang artinya menyewa. Kegiatan leasing secara resmi diperbolehkan beroperasi di Indonesia setelah keluar keputusan
Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan. Ada beberapa jenis leasing. Yang pertama, operating lease, yaitu leasing di mana pihak lease hanya membayar sewa pembiayaan sesuai perjanjian tanpa diikuti pemilihan barang modal tersebut. Yang kedua, financial lease, yaitu di mana selain membayar sewa, pada akhir masa kontrak, pembiayaan lease tersebut membeli barang-barang modal tersebut berdasarkan sisa yang disepakati bersama. Yang ketiga, leverage lease, yaitu finance yang melibatkan selain lessor dan lessee juga pihak ketiga, yaitu credit provider. Yang keempat adalah cross border lease, yaitu usaha leasing yang melewati batas wilayah suatu negara. Pihak-pihak yang selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Yang pertama, lessor, yaitu perusahaan yang membiayai kegiatan leasing. Yang kedua, lessee, lease, yaitu pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan leasing. Yang ketiga, pemasok atau supplier. Yang keempat, bank. Yang selanjutnya, asuransi. Asuransi menurut pasal 1 Undang-Undang Usaha Peransuransian adalah asuransi atau pertanggungjawaban adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada yang tertanggung dengan menerima premi asuransi. Fungsi asuransi ada dua. Yang pertama, sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan ganti rugi dan dari tertanggung kepada penanggung. Yang kedua, sebagai penghimpun dana masyarakat berupa premi, suatu asuransi yang dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung yang dikelola. Yang selanjutnya, bank. Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit. Dilihat dari fungsinya, bank dibedakan menjadi 3, yaitu bank sebagai penerima kredit, yaitu bank yang melakukan operasional kredit secara pasif dalam bentuk simpanan, deposito, simpanan dalam rekening atau giro. Yang kedua, bank sebagai pemberi kredit, yaitu bank yang melakukan operasi pengkreditan secara aktif tanpa mempermasalahkan asal dana bank. Yang ketiga, bank sebagai pemberi kredit yang dananya berasal dari modal sendiri. Bank ini melakukan operasi pengkreditan secara aktif yang dananya diperoleh berasal dari modal bank itu sendiri. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.